Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 7 subtema 3 pembelajaran keempat dengan membahas keragaman ekonomi di Indonesia. Pada pembelajaran yang lalu kita mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi yang terdiri dari bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain 4 jenis tersebut, masih ada jenis aktivitas ekonominya. Di antaranya yaitu 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas, serta barang tambang non-migas. Contohnya, barang tambang non-migas antara lain adalah emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui, jadi perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Kedua, aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Ada yang aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain yaitu industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada kaya potensi alam dan ada pula miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagang dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Yang keempat yaitu aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.